Kekacauan di Crimea terus berlanjut. Saat bola api besar melanda Selat Kerch, Rusia menyadari bahwa Ukraina sedang menargetkan fasilitas listrik di Crimea. Rusia mungkin sadar, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Para penjajah terjerumus ke dalam kegelapan saat Kerch menjadi gelap gulita. Sejujurnya, para penjajah itu mulai terbiasa dengan hal ini. Kegelapan, kekurangan bahan bakar, dan pesan terus-menerus yang dikirimkan oleh Ukraina bahwa satu-satunya jalan keluar dari Crimea menjadi sasaran telah menjadi hal yang biasa, sementara Putin tidak bisa melakukan apa-apa untuk melindungi semenanjung yang seharusnya menjadi benteng Rusia. Itulah pesan Ukraina kepada warga Rusia di Crimea, pergilah sekarang. Sesuatu yang besar akan terjadi dan kamu tak ingin hidup ilegal di Crimea saat itu. Saat tembakan dan ledakan mengguncang wilayah Kerch yang diduduki, otoritas Rusia mulai panik. Memang seharusnya begitu. Setelah berhari-hari menyerang kapal di Laut Azov dan serangannya masih berlanjut, Ukraina kini menargetkan fasilitas listrik di wilayah yang bisa jadi jalur pelarian ratusan ribu penjajah Rusia yang telah menjadikan Crimea rumah mereka. Kyiv Post memuat rincian dasar dalam laporan tanggal 15 Juli, di mana disebutkan bahwa pemadaman total dilaporkan di seluruh Kerch pada hari laporan tersebut. Itu juga tidak didasarkan pada gembar-gembor Ukraina tentang hasilnya. Kepala boneka administrasi Kerch, Ivan Koshele, menjadi pembawa kabar buruk bagi rakyatnya saat ia melaporkan. Sayangnya, akibat serangan drone musuh, Kerch benar-benar tanpa listrik. Sistem penunjang kehidupan beroperasi dengan sumber listrik cadangan. Semua layanan kota terlibat dalam operasi pemulihan darurat. Benar-benar tanpa listrik. Pelindung besar Putin seharusnya bisa mencegah Ukraina melakukan hal seperti ini pada orang Rusia yang ia suruh pindah ke Crimea. Saluran Telegram Crimean Wind mendokumentasikan respons panik Rusia terhadap serangan Ukraina. Saluran itu menyebut pelanggan di Kerch melaporkan ledakan keras terdengar mengguncang wilayah kunci semenanjung ini. Rusia, setelah berbulan-bulan sistem pertahanan udaranya yang lebih canggih dihancurkan oleh drone Ukraina, tampaknya hanya bisa mengerahkan kelompok penembak bergerak dengan strategi tembak dan berharap yang gagal menghentikan serangan terhadap fasilitas listrik di Kerch. Di saat yang sama, Rusia berusaha mencegah mimpi buruk propaganda. Saluran Telegram yang sama melaporkan Rusia menutup semua lalu lintas di jembatan Kerch. Kenapa? Apakah Rusia khawatir Ukraina akan menghancurkan jembatan Kerch? Atau Putin ingin memastikan tak ada penjajah Crimea yang keluar dari Crimea dan masuk ke daratan utama Rusia untuk memberitahu apa yang terjadi di semenanjung yang seharusnya jadi benteng Rusia. Apapun yang coba dilakukan Rusia, tidak ada satupun yang berhasil. Selain di Kerch, pemadaman listrik juga terjadi di beberapa permukiman distrik barat laut dan timur Crimea, menurut New Voice of Ukraine. Tim perbaikan sudah berada di lokasi, menurut media tersebut, meskipun tidak mungkin untuk memastikan kapan mereka bisa mengalirkan listrik kembali. Meski berhasil, Ukraina selalu punya lebih banyak drone untuk menghancurkan gardu listrik dan infrastruktur yang telah diperbaiki. Seolah semua ini masih belum cukup buruk bagi penjajah Kerch. Perusahaan air yang dikuasai Rusia dan melayani semenanjung Crimea, Voda Krima, melaporkan bahwa tekanan air telah dikurangi di 9 distrik, semuanya akibat keadaan darurat yang memengaruhi jaringan listrik Kerch. Tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada bahan bakar, tidak ada harapan. Begitulah Ukraina telah mengubah hidup banyak penjajah yang mempercayai klaim Putin bahwa Crimea akan menjadi tujuan mewah yang tidak akan pernah lepas dari kendali Rusia. Selama itu, Ukraina tidak pernah langsung menyerang warga sipil. Mereka terus mengirim pesan, mengancam akan membuat hidup kalian seperti neraka, sampai kalian sadar sudah saatnya meninggalkan Crimea selamanya. Siapapun yang mengikuti update perang Ukraina dari Kementerian Pertahanan Rusia tidak akan tahu soal ini. Saat rezim boneka di Crimea panik dan akhirnya mengatakan sedikit kebenaran ke rakyatnya, Kementerian Pertahanan Rusia tetap melakukan hal yang biasa mereka lakukan. Abaikan keberhasilan Ukraina dan berpura-pura pertahanan udara Rusia berfungsi baik. Kementerian itu mengklaim pertahanan udara Rusia menembak jatuh 93 drone Ukraina saat Ukraina melumpuhkan listrik Kerch. Penembakan drone dilaporkan terjadi di atas Crimea serta di Laut Hitam dan Laut Azov dan beberapa wilayah perbatasan Rusia termasuk Kursk, Bryansk, Rostov, dan Belgorod. Mengubur kepala di pasir. Rusia mengklaim berhasil bertahan meski drone Ukraina membuat kekacauan di Crimea. Kementerian Pertahanan mungkin tidak ingin menyebutkan kenyataan yang tidak nyaman tentang pemadaman listrik yang terjadi di salah satu wilayah terpenting di Crimea.
Tetapi mereka yang tinggal di sana tidak membutuhkan kementerian untuk mengatakan yang sebenarnya. Mereka membutuhkan Rusia untuk menghentikan apa yang sedang terjadi di seluruh Crimea saat ini, terutama terkait serangan Ukraina terhadap fasilitas listrik. Begini, apa yang baru saja terjadi di Kerch bukan kejadian satu kali. Ada gambaran yang lebih besar di balik semua ini. Ukraina menargetkan jaringan listrik Crimea selama berminggu-minggu dengan kampanye besar dimulai akhir Juni hingga awal Juli menurut Kyiv Post. Ukraina memakai pola yang sama seperti saat menghancurkan kilang minyak Rusia. Mereka menyerang sekali, lalu melakukan serangan susulan beberapa saat kemudian, dan kemudian Ukraina mengulangi serangan tersebut, sehingga pekerjaan perbaikan menjadi sia-sia. Hal ini terlihat di pembangkit listrik tenaga panas siklus gabungan Simferopol, di mana drone serang Ukraina mengenai target dalam 3 serangan udara terpisah antara 20 dan 25 Juni. Serangan tersebut memicu gelombang serangan lanjutan, sebagian besar menargetkan pembangkit listrik penting yang menjaga aliran listrik ke warga Crimea. Serangan ke jaringan energi dan pemadaman listrik bergilir kini jadi bagian hidup penjajah di Crimea yang sebelumnya dijanjikan kehidupan layaknya Riviera Rusia setelah aneksasi ilegal oleh Putin tahun 2014. Bahkan 15 Juli menambah penderitaan. Saat Kerch dilanda kegelapan, drone Ukraina juga menyerang pembangkit listrik Balaklava di Sevastopol yang juga sudah berulang kali menjadi sasaran. Pasukan Operasi Khusus Ukraina melaporkan mendapat dukungan gerakan perlawanan di lapangan untuk operasi ini, yang menghancurkan ruang mesin pembangkit dan kemungkinan merusak sistem pendingin yang digunakan oleh salah satu turbin Siemens Sargent 5 2000E di ruang mesin tersebut. Siemens adalah perusahaan asal Jerman. Jerman adalah salah satu dari banyak negara yang telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia. Jika salah satu peralatan buatan Siemens yang menjaga aliran listrik di Crimea hancur, Rusia akan sangat kesulitan mendapatkan suku cadang yang dibutuhkan untuk perbaikan. Pasukan Operasi Khusus menyatakan satu serangan ini mengenai pembangkit listrik yang menurut Kyiv Independent memasok hingga 50% listrik di Crimea, menyebabkan kerusakan parah dan perbaikan diperkirakan memakan waktu 2 hingga 5 bulan. Dan itulah intinya, serang dengan tepat dan Rusia akan menghadapi masalah besar. Serangan-serangan ini telah memberikan efek persis seperti yang diinginkan Ukraina. Setelah serangan terhadap pabrik Simferopol, pemerintahan boneka Crimea terpaksa menyatakan keadaan darurat di Sevastopol. Jangan remehkan betapa pentingnya hal ini, baik dari segi semangat maupun propaganda. Crimea seharusnya menjadi benteng Rusia, permata mahkota yang mewakili dominasi Rusia atas Ukraina, dan jika Vladimir Putin mendapatkan keinginannya, ini adalah langkah pertama menuju aneksasi penuh wilayah Ukraina. Seluruh invasi Rusia ke timur dan selatan Ukraina seharusnya lewat Crimea, dan memang begitu selama beberapa waktu. Tapi sekarang ada kepanikan di semenanjung itu saat listrik padam, bahan bakar mulai langka, dan drone-drone Ukraina terus berdatangan. Ukraina boleh bangga dengan serangannya, tapi kerusakan utama justru menimpa Putin dan citra yang ia bangun sebagai pelindung rakyat Rusia. Bukan hanya Kerch dan Sevastopol yang menghadapi pemadaman listrik dan gubernur boneka yang panik. Pada 13 Juli, Ukri Infor mengungkapkan bahwa pemadaman listrik di distrik Ziankoy, Crimea telah berlangsung selama 1 minggu penuh hingga saat itu. Strategi Ukraina tidak hanya menyakiti para penjajah Rusia. Sebagai Ketua Majelis Rakyat Tatar Crimea, Rafat Chibarov menjelaskan mereka yang mendukung perjuangan Ukraina juga ikut terdampak. Chibarov menyatakan kesulitan ini harus dijalani demi membebaskan Crimea agar kehidupan membaik bagi semua yang hidup di bawah penindasan Rusia sejak 2014. Kami benar-benar bersimpati kepada semua penduduk Crimea yang sedang menantikan pembebasan semenanjung dari para barbar Rusia dan terpaksa menanggung kesulitan baru akibat pendudukan Rusia. Kami berterima kasih kepada mereka karena tidak kehilangan harapan dan tetap setia kepada Ukraina meskipun menghadapi segala kesulitan dan penindasan, kata Chibarov dalam sebuah pesan yang ditujukan untuk menyemangati mereka yang mendukung Ukraina agar tetap bertahan. Kamu bisa melewati ini. Ada cahaya di ujung terowongan yang kian terang. Serangan Kerch yang memicu pemadaman listrik kembali ini memang ditujukan untuk melemahkan Rusia. Pihak yang berkuasa di Crimea telah kehilangan kendali. Seperti yang dikatakan oleh SOF, menyerang fasilitas pembangkit listrik di titik tumpu di Crimea secara signifikan melemahkan kemampuan ofensif dan defensif tentara Federasi Rusia, mengurangi tempo operasionalnya dan ketahanan dukungan logistiknya. Jadi, sementara para penjajah takut akan masa depan mereka dalam kegelapan,
Para tentara di garis depan di daratan utama Ukraina dipaksa untuk melakukan serangan meskipun mereka tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Dukungan itu tidak akan datang. Persediaan dan tentara terjebak di Crimea dan mereka menghilang setiap harinya. Itu masalah nyata bagi Putin. Tapi di balik masalah itu, ada persoalan lain. Kita sudah menyinggungnya tadi, lokasi serangan pemadaman listrik terbaru Ukraina sangat penting. Sebelum kami jelaskan alasannya, ini sekedar pengingat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda mendapatkan wawasan dari channel ini, tekan subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda bisa melihat apa yang akan kami sajikan selanjutnya. Kerch bukanlah wilayah biasa di Crimea. Wilayah ini sangat penting di Semenanjung karena Kerch dan jembatan yang menghubungkannya ke daratan utama Rusia merupakan satu-satunya jalur bagi sebagian besar penjajah untuk masuk atau keluar dari Semenanjung. Setiap kali Ukraina melancarkan serangan di Kerch, tidak peduli apa yang menjadi targetnya, negara itu mengirimkan pesan bahwa satu-satunya jembatan keluar bisa menjadi sasaran kapan saja Ukraina mau. Tentu saja, itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Kini Ukraina memiliki daya gempur, sementara pertahanan Rusia lemah sehingga serangan terisolasi ke jembatan itu bisa menjadi kampanye untuk menghancurkannya selamanya. Jika itu terjadi, penjajah akan terjebak di neraka akibat kegagalan pemimpin mereka. Ukraina dengan sangat terarah menyerang segala sesuatu di Kerch, kecuali jembatan Kerch. Komandan pasukan sistem tak berawak Robert Brovdi menyampaikan hal ini pada 14 Juli, sesaat sebelum serangan yang membuat penduduk ilegal di Kerch kehilangan listrik. Tidak ada bahan bakar di Crimea, dan saya ingin memberitahu kalian bahwa tidak akan ada bahan bakar, seru Brovdi. Kami memutus jalur masuk bukan keluar. Kami tidak menyentuh jembatan Kerch, biarkan mereka pergi lewat sana. Biarkan jutaan orang itu kembali ke Rusia lewat jembatan kecil dan pergi jauh melewati Ural untuk hidup damai. Brovdi dan Ukraina tahu persis yang mereka lakukan di sini. Peringatan itu satu hal, para penjajah di Crimea sebaiknya memperhatikannya. Namun tujuan utama Ukraina di sini adalah menciptakan pemandangan ribuan demi ribuan penjajah putus asa mencoba kabur melalui jembatan Kerch. Kita sudah bahas kemenangan propaganda. Ini akan jadi kemenangan besar. Tak ada yang lebih merusak citra Putin sebagai orang kuat pelindung Rusia selain rakyatnya sendiri melarikan diri dari Crimea. Jangan lupa, mereka harus pergi ke suatu tempat. Mereka akan jadi pengungsi akibat perang yang seharusnya tak menyentuh Rusia. Akan ada lebih banyak kerusakan pada reputasi Putin. Mereka yang melarikan diri dari Crimea akan menceritakan serangan drone tanpa henti, kekurangan bahan bakar, pemadaman listrik, dan gagalnya pertahanan Rusia melindungi mereka. Jika itu bisa terjadi pada mereka, itu bisa terjadi di mana saja di Rusia, dan itulah pesan yang mereka bawa. Ini adalah tekanan terhadap Putin. Perang kini dibawa ke Rusia sendiri. Ukraina terus memberikan tekanan. Pada 17 Juli, Kyiv Post melaporkan bahwa Ukraina berhasil melakukan serangan sukses lainnya. Kali ini menargetkan pusat perkeretaapian di wilayah yang menjadi bagian dari jaringan logistik Rusia di Crimea. Serangan itu memicu kebakaran di pusat perkeretaapian dekat jembatan Kerch. Sekali lagi, pesan dikirimkan, api semakin mendekat, begitu juga serangannya. Pergilah sekarang, atau jembatan itu sendiri akan menjadi target. Hal ini tidak akan berhenti. Meski ada yang mempertanyakan moralitas tindakan Ukraina, perlu ditegaskan, Ukraina tidak menyerang warga sipil secara langsung. Itu adalah taktik Putin, bukan taktik Ukraina. Ukraina mengungkap bahwa cara Putin memasarkan Crimea sebagai destinasi mewah kepada rakyat Rusia hanyalah cara menutupi fakta bahwa Rusia telah menjadikan Crimea pangkalan militer besar untuk menyerang Ukraina. Tidak lebih dari lapisan tipis legitimasi yang menutupi alat agresi lainnya. Mantan Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov menegaskan bahwa Crimea kini menjadi pangkalan militer Rusia, memungkinkan mereka menduduki wilayah selatan negara kami dan memindahkan pasukan ke timur. Ini penting dipahami saat mempertimbangkan alasan Ukraina menargetkan Crimea sekarang. Semenanjung itu bukan wilayah tak bersalah yang mengalami kekurangan bahan bakar dan pemadaman listrik bergilir. Benar, ratusan ribu penjajah Rusia menderita, tapi ingat, Crimea dijadikan landasan peluncuran invasi awal ke Ukraina. Rusia masih memakai wilayah ini sebagai pusat logistik untuk mengirim pasokan ke daratan utama Ukraina dengan sekitar 50.000 tentara di semenanjung tersebut. Pendudukan Rusia atas Crimea sama sekali tidak bisa disebut tak bersalah. Ukraina telah mengungkap fakta tersebut dan akan terus memanfaatkan keunggulan yang mereka ciptakan.
Apa yang terjadi di Kerch adalah bagian dari kampanye lebih besar. Ukraina menegaskan sesuatu besar akan menghantam Crimea dan Rusia tak akan mampu mengatasinya. Bisa dikatakan bahwa sesuatu yang besar sebenarnya sudah tiba. Al Jazeera melaporkan upaya Ukraina berbulan-bulan mengisolasi Crimea mulai membuahkan hasil. Media itu menyebut Ukraina kini menguasai kendali tembakan di semenanjung itu, sehingga Crimea makin terjerumus dalam krisis listrik dan bahan bakar. Otoritas boneka tak bisa berbuat apa-apa soal itu. Bahkan saat Putin mencoba dan sering gagal mengirim bantuan dari Moskow, otoritas itu tak bisa menetapkan jadwal kapan keadaan akan kembali normal. Kondisi Crimea saat ini adalah normal baru. Selain menyerang Crimea, Ukraina juga memperburuk situasi dengan menyerang kapal di perairan sekitar Crimea. Armada bayangan yang menopang Crimea kini tenggelam. Brovdi menyatakan hingga 13 Juli, serangan harian terhadap kapal tanker minyak armada bayangan, kapal suplai, dan feri yang digunakan Rusia mengangkut pasokan telah membuat pergerakan di Selat Kerch hampir terhenti. Hingga 16 Juli, Ukraina telah menyerang 147 kapal tanker di Laut Azov dan Laut Hitam. 117 diantaranya adalah kapal tanker pemasok yang mengirimkan bahan bakar ke Crimea. Serangan-serangan ini memperluas kampanye penguncian logistik di daratan Ukraina terhadap jalan, jembatan, dan truk yang mengirim pasokan serta bahan bakar ke Crimea lewat darat. Bahan bakar telah habis di SPBU dan pemadaman listrik semakin lama serta mencakup wilayah Crimea yang lebih luas dari sebelumnya. Semua ini membuat Putin menghadapi dua masalah sekaligus. Pertama, benteng Crimea telah menjadi salah satu kelemahan terbesar Rusia. Pemadaman listrik di Kerch hanya gejala dari masalah yang melanda Crimea. Militerisasi besar dan integrasi ekonomi dengan Rusia membuat Crimea terkesan tak tersentuh. Kini Crimea jadi beban keuangan Rusia. Putin hanya bisa terus kirim bahan bakar, tentara, dan perlengkapan ke sana. Begitu pasokan itu tiba, jika memang sampai, mereka akan terisolasi. Ukraina menyerang mereka. Rusia menghabiskan lebih banyak uang untuk mengirim pasokan lagi. Ukraina menyerang mereka lagi. Crimea terus menerima miliaran dolar, namun tetap menjadi wilayah Ukraina yang diduduki paling rentan. Perang yang bermula di Crimea akan berakhir di sana. Dan bagi Putin, masalah keduanya terletak pada kredibilitasnya. Kita sudah membahas ini, Putin seharusnya jadi pelindung utama. Sejak 2014, dia mengatakan pada rakyat Rusia bahwa mereka memiliki Crimea dan Ukraina tak bisa berbuat apa-apa. Dia telah terbukti sebagai pembohong oleh semua yang kita lihat sekarang di Kerch dan di tempat lain di semenanjung itu dan sekitarnya. Seperti kata Jason Corcoran dalam artikel opini 16 Juli di Moscow Times, Ukraina tampaknya menyadari sesuatu yang awalnya dilewatkan Barat. Ukraina tidak harus membebaskan Crimea besok untuk melemahkan Putin. Jika Ukraina terus meningkatkan biaya militer dan ekonomi mempertahankan semenanjung itu dan menghancurkan daya tarik Crimea sebagai resor unggulan Rusia, Crimea tidak lagi jadi aset, tapi beban. Setiap kekurangan bahan bakar, pembatalan liburan, dan kerusakan depot perlahan merusak citra yang dijual Putin ke rakyat Rusia pada 2014. Dan itulah intinya. Para penjajah yang hanya bisa menonton saat pemadaman listrik terjadi dan pompa bensin kehabisan bahan bakar telah dibohongi dengan janji palsu. Mereka kini sadar atas kebohongan Putin, meski tak akan mengakuinya di depan umum karena takut balas dendam, namun kenyataan itu tak terbantahkan. Crimea seharusnya jadi permata di mahkota Putin. Sekarang itu jadi jerat di leher pemimpin Rusia dan dia tak bisa melepasnya tanpa menunjukkan kelemahan Rusia. Di Kerch, listrik padam dan serangan terus terjadi. Namun jembatan itu masih berdiri selama Ukraina mengizinkannya. Berapa lama Ukraina akan membuka jalur pelarian bagi penjajah masih jadi pertanyaan besar. Simbolisme Putin hanya memiliki kekuatan terbatas. Memblokir jembatan Kerch seperti yang dilakukan Rusia setelah serangan di Kerch hanya akan memperburuk kemarahan. Kekacauan sedang melanda Crimea dan kekacauan itu adalah kunci menuju pembebasan. Kami telah membahas satu serangan dan analisis strategi Ukraina di video ini. Namun untuk benar-benar memahami apa yang dihadapi para penjajah di Crimea, dibutuhkan lebih dari itu. Lebih banyak lagi, dan semua ada di video kompilasi ini yang menunjukkan besarnya bencana Crimea yang dialami Putin. Tonton video ini hari ini untuk melihat runtuhnya Crimea, lalu berlangganan The Military Show supaya tidak ketinggalan liputan harian terbaru Perang Ukraina. Terima kasih telah menonton.